Ada nggak komposisinya Kang Rahmat dengan kondisi yang sekarang ini? Di Iya. depan siapa, nih siapa, Iya. yang bakal geser siapa, gitu, tengahnya siapa? Atau mulai dari kita format deh, format ini. Iya. Di berapa nih? Ya, kalau format bermain saya rasa kan kemarin itu kita banyak sekali menggunakan 3 back. Ya. Ya. Saya sih tidak melihat apakah potensi akan dimainkan 3 back atau 2 back oleh maksudnya 2 center back dengan 2 full back oleh Kluivert. Saya lebih condong mungkin dia akan menggunakan 4 pemain di sana. Ya. Dan kalau kita Siapa aja bicara 4 di situ, ya Kiri. jujur di kiri itu nggak tergantikan itu Kelvin Verdong. Verdong. Dia menurut saya dari apa yang saya lihat dari semua pemain dia yang terbaik. Ya. Dia tidak hanya seorang back yang punya kemampuan visi bermain hebat, dengan dia kuat sekali di dalam up and down, ya overlap dia kuat, defense-nya dia kuat, tapi dia punya bermain dengan hati. 100% dia terlihat pemain yang tidak pernah cengeng, ya. Dia fighter, ya. Lalu di sebelah kanan, ini menarik sekarang, ya, karena kemarin Sandy Walsh, ya ada beberapa kali Mangku Alam sempat bermain, tapi sekarang ada Kevin Dix di situ yang menjadi persaingan. Bahkan kalau nanti ada satu pemain yang masuk lagi, sudah masuk belum tahu, yang Eliano Reigner itu, karena dia main di posisi bek kanan juga. Ya, jadi persaingan ada banyak di situ nanti, ya. Nah, jadi saya pikir mungkin jatuh ke Kevin Dix, ya, kemungkinan. Lalu kemudian di 2 center back. Kalau 2 center back ini lebih keras lagi. Saya hitung ada 5 Di situ atau 6 calonnya, ya. Kita ada Mace Hilgers, ya. Kemudian ada Jai Ijes, ya. Kemudian ada bisa jadi Elkan Bagot. Balik lagi ada Jordi Amat, betul. Terus 2 pemain lokal kita, Rizky Ridho dengan Ferrari. Nah, tapi pertanyaannya adalah ini ujian yang sangat berat buat Rizky Ridho. Kenapa? Karena sudah lama sekali dia tidak bermain dengan 2 center back. Dia selama ini bermain 3, bahkan dengan klubnya pun dia akan main dengan 3 center back. Nah, maka pertanyaan besar di situ, Rizky Ridho akan punya sebuah tantangan yang jauh lebih besar kali ini untuk membuktikan kualitas dia. Tapi saya berharap Rizky Ridho ada di dalam bagian ini. Ya. Tapi saat ini saya harus sampaikan bahwa kemungkinan akan taruh pemain yang sangat berpengalaman, Jai Ijes, mungkin dengan Miss Hilgers yang punya jam mainnya di klub Liga 1 Belgia dan di Belanda yang luar biasa, ya. Luar biasa. Maju ke depan sedikit sekarang. Depan, ya. Mungkin kita akan main Patrick dengan 4, kalau dia main 4-2-3-1 misalkan, ya. Di posisi 2 DM kita nomor 6 dan 8, ya. Itu saya melihat ada Tom Hai, ya. Satu, kemudian yang satunya bisa juga diisi oleh Nathan, ya. Walaupun mungkin kalau mau pakai komposisi yang lebih, satu experience, satu muda, ya, bisa dia pakai juga Ivar Jenar, atau Justin Hubner. Karena Jenar dengan Hubner ini kan muda usianya, baru 21-24 yang satunya, dan sementara Tom Hai dan Nathan ini pemain yang sangat pengalaman kuat. Tapi kalau melihat Nathan juga bisa bermain sebagai bek kiri, maka pertimbangan saya akan kemungkinan akan taruh Nathan dengan Tom Hai. Nathan akan cover posisi Verdong ketika pergi, karena Verdong ini luar biasa. Kemana-mana Dia akan banyak sekali overlap, dan ini juga resikonya besar ketika dia overlap kalau tidak tercover oleh pemain yang matang bermain sebagai posisi bek kiri, dan itu dipunyai oleh Nathan. Nah, mungkin Nathan akan di situ. Lalu kita maju lagi sedikit, pemain yang menghuni posisi nomor 10 siapa? Atau second striker orang sering bilang. Saya sih lebih condong ke pemain yang main di Oxford United, tapi
pemain dari Indonesia. Oh, Marcelino. Dia sudah membuktikan kemarin di Arab Saudi ya, melawan Arab, dan potensi dia besar. Kenapa? Karena saingan dia di posisi itu menurut saya ada 2 pemain. Ya, satu Struijk yang bisa main di posisi itu. Orat Mangun. Orat Mangun, saya pikir dia akan main di samping. Ya. Kemudian satunya Kambuaya. Banyak mungkin orang mengkritisi Kambuaya. Buat saya Kambuaya kalau diberikan kepercayaan dari menit awal, saya yakin akan berbeda. Karena banyak pemain yang masuk dari bangku cadangan, kadang-kadang dia belum menemukan ritme mereka. Karena ketika dia masuk, banyak intensitas pemain yang sudah tinggi, sementara dia dari luar dia masuk, dia butuh lagi intensitas untuk ada di dalam ritme yang saat itu terjadi. Sehingga kadang-kadang dia, karena tipenya Kambuaya ini berbeda. Nah, jadi itu. Nah, terus kenapa alasan saya tadi menaruh Marcelino? Marcelino pemain yang susah sekali dipegang. Dia berani penetrasi, dia berani masuk di ruang antara striker dengan winger, yang menyulitkan pemain pertahanan lawan. Dan yang berikutnya adalah dia pemain yang menikmati permainan, dan ini nggak mudah ya untuk dijaga oleh lawan, karena dia bisa dengan senang, dengan enjoy dia memainkan bola. Boleh dibilang kemarin golnya ke gawang Arab itu mencerminkan bagaimana dia enjoy, dia bisa turning, dia bisa melakukan feinting sebelum dia menendang bola ke gawang. Nah, lalu kalau kita bicara di kanan dan kiri, ya tadi sudah disebut Orat Mangun. Ya, Orat Mangun punya potensi untuk dia main, tapi di kanan atau di kiri. Nah, satunya siapa? Nah, kalau tadi ada nomor 10 kita sepakat misalkan Marcelino, maka terisi sayapnya Orat Mangun dengan Struijk, ya, atau salah satu dari pemain kita. Karena kita punya Egy Maulana, punya Yaakob Sayuri, punya Witan. Tiga-tiganya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain yang tadi saya sebut. Struijk pinter, tapi dia tidak punya akselerasi seperti Yaakob Sayuri. Dia tidak seberani Witan di dalam penetrasi, dan dia tidak sepintar. Kalau pintar sama Egy oke lah, dia pintar dua-duanya. Struijk itu pemain yang pintar, ya, pintar memanfaatkan situasi, dan dia selalu mencoba untuk memberikan passing bola ke lawan atau kawan di dekatnya untuk dia kemudian mengisi ruang kosong. Dan menurut saya memang tipikal Struijk itu lebih pas kalau dia bermain di posisi winger, ya. Dan striker, tadi tentu kita semuanya berharap Ole seperti apa dia main, karena memang tadi sempat disinggung problematika kita dalam beberapa pertandingan, kita tidak punya striker yang dalam tanda kutip komplit untuk strategi bermain seperti apa. Kemarin kita lebih banyak defense to counter, ya. Kita disuguhi pada situasi banyak sekali kehilangan bola saat bola memasuki ruang sepertiga pertahanan lawan. Karena memang striker itu pemain yang paling tidak mudah. Kenapa? Dia tidak punya ruang yang lebar. Ruang dia begitu sempit, karena di situ sudah dilapis oleh 2 center back lawan. Kemudian dia akan maju sedikit, dia akan ketemu pemain nomor 6 lawan yang kita tahu gaya defense-nya pasti sudah sangat terlatih dan sulit untuk itu. Oleh karena itu membutuhkan memang striker yang komplit. Komplit dalam artian dia bisa sebagai pemain target man untuk kombinasi 1-2, dan dia juga bisa pemain yang memutuskan atau menggunakan kemampuannya individu untuk membuat keputusan, untuk turning, untuk bola langsung diarahkan ke gawang lawan. Ataukah dia siap juga menjadi seorang target apabila kita bermain dengan crossball. Nah, jadi kita yang kemarin problem kita nggak punya di sana. Struijk dia bagus, dia pinter, tapi pada saat momentum ada di dalam situasi keramaian, kerumunan pemain tengah lawan,
dia bukan solusi yang baik untuk jadi pemantul. Nah, tapi oleh Romeni menurut saya kita akan lihat, karena di dalam statistik yang dia punya, dia juga bisa bermain sebagai striker dengan winger juga. Jadi semua kita menunggu itu, dan mudah-mudahan kehadiran Romeni merupakan sebuah jawaban. Tapi tetap kita juga harus menyiapkan pemain di posisi itu, antara Struijk dengan Ramadan Sananta yang menurut saya dalam beberapa pertandingan dia bersama Persis Solo terus terlihat progresnya saat ini. Jadi menurut saya juga layak untuk disiapkan. Ini enaknya kalau ngomong sama pelatih ya. Kita betul-betul dengerin bagaimana rancangan ngatur pemainnya, duduk di mana, main di mana gitu. Makasih nih.